Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih membahas di dalam bab niat yang tulus, ya, artinya fungsi dan fadilah daripada niat yang tulus. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan 4 golongan. Orang kaya berilmu yang suka bersedekah, kemudian di bawahnya ada orang yang berilmu tapi miskin, tetapi kalau dia berniat tulus ingin menjadi orang kaya agar bisa bersedekah seperti orang kaya tadi, maka seluruh amalan orang kaya mendapatkan pahala. Juga yang berniat tadi, artinya dia miskin yang berniat tadi pun mendapatkan pahala sama dengan pekerjaan orang kaya, hanya dengan niatnya saja. Artinya niat kuat, seandainya dia kaya maka dia pun akan bersedekah seperti orang yang pertama. Lalu berikutnya ada orang yang kaya tetapi tidak berilmu, suka bermaksiat dengan kekayaannya. Dan orang yang terakhir, orang yang miskin tidak berilmu, lalu dia berniat seandainya dia bisa menjadi orang kaya maka dia akan melakukan maksiat seperti orang kaya yang ketiga tadi. Dengan niatnya saja seluruh dosa orang kaya yang ketiga tadi sama besar dosanya yang dilimpahkan kepada orang miskin yang berniat sama, yang berniat ingin melakukan maksiat apabila kaya, hanya dengan niat. Jadi niat ini betul-betul menjadi standar amalan seseorang. Baik, kita akan lihat hadis berikutnya tentang masalah fungsi dan fadilah daripada niat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima yarwi an rabbih azza wa jalla. Kali ini Rasulullah meriwayatkan hadis yang langsung kalimatnya datang dari Allah. Artinya yang diriwayatkan ini termasuk hadis qudsi, karena kalimah Allah kalau masuk ke dalam Al-Quran, ya, atau masuk ke dalam kalam Allah disusun menjadi Al-Quran, ini sudah pasti bahwa bentuknya adalah ayat-ayat. Tapi ada kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi tapi tidak dimasukkan ke dalam ayat, maka ini disebut dengan hadis Al-Qudsi. Artinya yang Rasulullah katakan langsung kalimah Allah, langsung janji-janji dari Allah, tapi melalui lisan Nabi. Nabi tidak merubah kalimatnya. Nah, kalau bukan dari Allah maka disebut dengan hadis
Nabi. Berarti redaksinya melalui kalam Nabi. Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Sesungguhnya Allah. Jadi Allah memulai dengan kalimat inna. Inna ini salah satu huruf taukid yang memastikan bahawa sesuatu pasti terjadi. Sebenarnya kalau Allah bicara tidak perlu pakai inna, wajib terjadi. Cuma Allah memakai inna ingin memastikan kepada orang yang kurang yakin kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, jadi benar-benar Allah, katabal hasanat wasayyi'at. Allah telah menciptakan, kataba telah menciptakan, artinya sudah duluan. Apa yang Allah ciptakan? Berbagai macam kebaikan dan berbagai macam keburukan. Nah, ini artinya di dunia ini ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Jadi jangan salah faham, Allah tidak menzalimi hamba dengan memaksakan hamba berbuat buruk. Tapi Allah ingin memberitahu dalam ilmu Allah itu ada yang namanya hasanat, perbuatan baik, ada yang namanya sayyiat, perbuatan buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak melekatkan kedua-duanya secara otomatis ke dalam diri seorang hamba. Jadi tidak ada hamba yang lahir dalam keadaan sudah berbuat baik atau sudah berbuat buruk. Jadi kapan hamba berbuat baik dan buruk? Setelah dia matang akalnya. Kapan dia matang akalnya? Baligh. Maka sebelum matang akalnya, Allah tidak catat apapun. Jadi jangan mengira seorang penjahat ketika melakukan keburukan dia mengatakan bahawa saya ini memang dilahirkan jahat, memang Allah yang menentukan saya jahat. Hanya hanapak ubah ni, memang long nah cheat bro long. Saya ini dilahirkan memang ditakdirkan untuk jadi bandit. Ini tidak benar. Buktinya Allah tidak melekatkan kebaikan dan keburukan pada diri seorang hamba secara otomatis. Dan pertama sekali baru Allah Subhanahu wa taala mencatat setelah akal berfungsi. Kapan akal berfungsi dengan sempurna? Ketika baligh. Makanya hadis Nabi menyebutkan rufi'al qalamu an salasin. Pena malaikat diangkat untuk 3 orang. Artinya tidak dicatat. Tidak dicatat. Siapa mereka? Anis sabi hatta yablugh. Dari seorang anak-anak sampai dia baligh. Semua kebaikan anak-anak tidak ada pahala. Jadi kalau anak-anak kita bawa ke masjid ini Bapak Ibu, dia solat bersama kita, berpahalakah? Tidak. Bagi dia. Tetapi pahala itu Allah tetapkan bagi orang tuanya yang telah mengajarkannya ibadah. Jadi anak-anak salat tidak ada pahalanya. Sahkah salatnya? Sah. Kalau sudah betul syarat dan rukun. Anak kita umur 10 tahun belum baligh, kita bawa ke masjid, dia sudah faham rukun salat yang mana, dia faham syarat sah salat, harus berwudu, tidak boleh ada najis, menghadap kiblat. Pertanyaannya, sahkah salatnya? Sah. Ya. Karena baligh bukan syarat sah salat. Baligh syarat wajib salat. Ini salah-salah mafhum. Baligh syarat wajib salat, bukan syarat sah salat. Jadi orang salat tanpa baligh sah selama syarat dan rukun salat terpenuhi. Cuma berpahalakah anak itu yang kita bawa belum baligh? Bagi dia tidak ada pahala, tidak ada hasanat. Jadi apa yang dilakukan Allah? Allah berikan pahala kepada orang tuanya yang telah mendidiknya kebaikan. Makanya ketika Rasulullah
berjalan di salah satu antara kota Mekah dan Madinah. Saya lupa dalam hadis nama kotanya. Rasulullah bertemu satu kafilah dan beliau bertanya kepada kafilah rombongan itu, siapa kalian? Kafilah itu menjawab, nahnul muslimun, kami orang-orang Islam. Begitu gaya hidup dulu, enggak penting sukunya apa, yang penting Islam, karena dengan menyebutkan Islam lebih mulia daripada menyebutkan marga. Jadi waktu ditanya oleh Rasulullah, so nyo rombongan pani, rombongan mana ini? Apa jawaban mereka? Kami Muslim. Jawaban rombongan itu. Jadi merasa mulia menyebutkan diri Muslim. Kita tidak. Siapa rombongan mana ini? Dari mana yo? Oh kamu yo dari Aceh. Oh kami orang Batak. Oh kami. Dulu tidak. Mereka tidak lagi menyebutkan suku. Lalu ketika tahu bahawa mereka pun bertanya, dan siapa kalian? Aku Rasulullah dan ini rombonganku. Ketika mengetahui bahawa ini adalah Nabi, mereka langsung menta'zim Nabi. Jadi kenapa mereka enggak tahu itu Nabi? Dulu enggak ada WA WA enggak ada, Google enggak ada, untuk di search di Google yang mana Muhammad tidak tahu. Jadi yang kenal Nabi Muhammad hanya yang di kota Madinah atau orang-orang yang dekat-dekat yang pernah melihat beliau. Yang di kampung-kampung antara Mekah Madinah, di kampung-kampung itu enggak sempat buka Facebook untuk mengetahui mana Nabi kita. Cuma mereka dengar ada Nabi Muhammad, cuma belum pernah ketemu. Nah setelah tahu, mereka langsung memuliakan Nabi, dan langsung seorang perempuan mengangkat anaknya. Dia mengangkat anaknya di atas kepalanya. Ya Rasulullah, kami ingin melakukan umrah. Dalam satu hadis yang lain sama beda lafaz, kami ingin melakukan haji. Ya Rasulullah, apakah anak ini, aku membawa anak ini untuk haji, apakah anak ini berpahala ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, dia berpahala, tapi untuk ayah dan ibunya, bukan untuknya. Ini membuktikan apa Bapak Ibu? Sebelum matang akal enggak berlaku apapun. Kebaikan tidak berlaku, keburukan pun tidak berlaku. Anak belum balik narkoba, adakah dosanya? Tidak ada. Tapi jangan kasih tahu anak-anak, karena anak-anak hari ini menunggu belum balik. Pekan kapiam tabe, hai kan golong balik, golong bercatat oleh malaikat. Betul dia tidak dicatat oleh malaikat karena belum balik, itu janji Allah. Tetapi dia berdosa, dosanya bukan dilimpahkan ke dia, tetapi ke orang tuanya yang membiarkan dia untuk melakukan maksiat. Ini Allah sudah catat, yang ini baik hasanat, yang ini sayiat buruk, kata Allah. Itu maksudnya ada pekerjaan yang dinamakan baik, ada pekerjaan dinamakan buruk. Bukan Allah paksa bahwa baik dan buruk ada pada diri seorang hamba begitu saja. Syarat pertama matang akal, baru Allah tulis. Syarat kedua dia berilmu. Jadi dia baru tahu bahwa itu sebuah kebaikan yang tercatat ketika dia menuntut. Ini baik, yang melakukan ini baik, yang melakukan ini buruk. Dia mulai mendapatkan ilmu. Dari mana dapat ilmu itu? Tentunya dari pengetahuan diajarkan pertama sekali oleh orang tuanya, lalu ditambahi dengan guru-gurunya, lalu kemudian diisi dengan berbagai pengajian. Mulailah kita tahu bahwa ini baik, ini buruk. Jadi orang bertindak di atas ilmu. Kalau orang tidak bertindak di atas ilmu, malah tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Ada mu'allaf Pak, mu'allaf baru masuk Islam, lalu dia makan babi. Dia belum tahu bahwa di dalam Islam babi itu haram. Ini baru syahadat, tapi dia masih makan babi. Apakah dia berdosa? Tidak, selama dia tidak berilmu. Jadi waktu dikasih tahu, hai, nggak boleh dalam Islam, baru oh ya nggak boleh ya. Jadi yang selama ini dia lakukan keburukan, sayiat, berdosakah dia? Tidak, karena dia tidak tahu. Jadi ilmu itu menjadi penentu. Ada orang berdalih, makanya jangan ikut pengajian. Semakin banyak ikut pengajian, semakin banyak tahu. Takut berdosa, padahal dengan sengaja tidak ikut pengajian sudah dosa besar. Jadi sengaja ingin merancang hidup, pura-pura nanti
Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dia tahu menuntut ilmu wajib. Nah, jadi ilmu penentu kita berpahala atau berdosa. Ya. Dulu kami punya teman waktu di asrama Al-Azhar Mesir itu, ada orang-orang Cina mu'allaf. Cina mu'allaf. Jadi Mesir menampung orang-orang Cina yang mu'allaf untuk dididik di Mesir. Tinggal kebetulan satu asrama. Hampir setiap beberapa hari selang ada kulit kucing di dalam tong sampah. Kami bingung, siapa yang makan kucing? Makan kucing, kulit kucing dalam tong sampah. Selidiki, rupanya kelompok Cina ini ada 2 orang makan kucing. Dan ketika ditanya, kenapa kalian makan kucing? Tidak tahukah bahwa kucing itu termasuk binatang yang diharamkan karena bertaring dan berkuku tajam? Mereka terkejut. Iya, tidak boleh dalam Islam. Iya, tidak boleh. Baru mereka berhenti. Berdosakah mereka? Tidak. Nah, jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, jangan mengira Allah menzalimi kita dengan kita sudah jadi orang buruk, dan jangan mengira dari kecil kita sudah jadi ulama. Tidak begitu. Tuntutlah ilmu. Allah Subhanahu wa taala bisa membuat orang baik secara otomatis, yaitu golongan para nabi. Nabi tidak perlu menuntut ilmu. Kalau Allah sudah jadikan dan pilih dia menjadi seorang rasul, Allah bisa buat dia menjadi orang baik tanpa harus menuntut ilmu. Nabi Muhammad dioperasi 2 kali dalam catatan sejarah yang disepakati. Di waktu dia tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah sekali, tiba-tiba dia hilang dari kawanan. Anak-anak sedang bermain, lalu Nabi sendiri yang mengaku kepada Halimah bahwa datang seseorang membelah dadanya. Lalu dilakukanlah sesuatu di atas hatinya, lalu ditutup kembali, tidak ada bekas jahitan. Lalu kemudian ketika Isra Mi'raj 2 kali, dan itu semua untuk menyempurnakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menuntut. Nabi mendapatkan ilmu dengan cara mauhub. Mauhub itu dihibahkan oleh Allah. Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis, jadi enggak jembatan menuju ilmu putus. Kita ini menuju ilmu perlu 2 alat, membaca dan menulis. Menulis menyampaikan ilmu. Kita pun bisa membaca karena ada tulisan. Nabi Muhammad dua-duanya tidak ada. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, disebut dengan al-ummi. Jadi jembatan menuju ilmu putus. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad bukan melalui jalan normal, tetapi langsung dibenamkan ke dada Nabi. Al-Quran begitu turun langsung terhafal. Jadi Nabi enggak perlu mengulang-ulang qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, lalu terbalik lagi butum. Enggak ada itu cerita sama Nabi. Kalau sudah turun wahyu terbenam di dalam kepalanya, Nabi bisa keluarkan informasi tanpa harus membaca. Nabi bisa kasih tahu cerita apapun kepada sahabat hanya dengan menunggu wahyu dari Allah. Orang Yahudi datang kepada Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang pemuda-pemuda yang berada di dalam gua. Kalau engkau benar, kami masuk Islam. Ceritakan kepada kami tentang Ya'jud Ma'jud. Ceritakan kepada kami tentang Iskandar Al-Zulkarnain. Nabi mengatakan, tunggu, besok datang lagi, akan ku jawab besok. Ini berarti Nabi belum dapat informasi siapa itu Ya'jud Ma'jud, ya, siapa Ashabul Kahfi, siapa Zulkarnain. Nabi tidak tahu. Nabi enggak ada andalan. Kata Nabi, besok datang lagi. Mereka datang, ternyata belum turun wahyu. Kahana mo'oh Nabi, kemana sudah janji sudah datang. Yahudi itu datang, Nabi mengatakan, mohon maaf, datanglah besok sekali lagi, besok ku jawab. Nabi berharap, ya Allah turunkan wahyu nanti malam, ya Allah. Ya. Ternyata tidak juga turun wahyu. Nabi mulai merasa malu sampai akhirnya dia merasa bahwa seandainya ini tidak diturunkan wahyu oleh Allah, maka sungguh mereka akan meragukan kenabianku. Setelah beberapa hari, Yahudi ini sudah mulai ragu. Sepertinya ini bukan Nabi, bohong saja ini. Ini Nabi palsu, Nabi hoax.
Setelah berapa hari barulah Allah turunkan wahyu surat Al-Kahfi. Diceritakanlah 3 permasalahan tadi, tentang cerita Ashabul Kahfi, Ya'jud Ma'jud, Iskandar Zulkarnain atau Nabi Zulkarnain. Diceritakan lengkap, baru wajah Nabi kembali lega menceritakan ke mereka. Ini bukti apa? Berilmunya Nabi bukan seperti berilmunya kita. Jadi Allah dari dulu sudah menciptakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan kapan Allah ciptakan ini? Dalam hadis riwayat Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yukhlaqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah telah ciptakan segala sesuatu di muka bumi tentang seorang hamba 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Allah telah ciptakan segala sesuatu, skenarionya 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Allah tahu butiran hujan yang turun di Lok Semawe jam sekian, menit sekian, berapa butir yang harus diturunkan. Itu semua telah tertulis 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala tahu kita akan bekerja di mana sesuai dengan pilihan hati kita, dan Allah tahu mengantarkan rezeki ke mana. Kita nanti akan lahir dari orang tua siapa, jodoh kita siapa, itu sudah tercatat 50,000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Cuma perlu dipahami, takdir ada yang mubram, ada yang muallaq. Takdir mubram tidak bisa dirubah, ajal rezeki tidak bisa dirubah. Sehebat apapun supir L300 balap, kalau itu bukan rezekinya, tertinggal penumpang di balik-balik lorong. Gebalap ubi naik, penumpang baru keluar dari balik lorong. Makanya supir L300 le bangai kadang-kadang. Kalau dia salat subuh lalu dia bertawakal kepada Allah, dia bawa santai, kalau Allah munculkan rezeki untuknya hari itu mencapai 1 juta, maka semua yang keluar dari lorong bertemu dengannya. Ini enggak balap, orang tertinggal. Ada yang manggil lagi, oh koho kajak nyumpat rezeki, dia tetap balap. Di sinilah perlunya tawakal. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, apa yang terjadi? Summa bayyana zalika. Barulah Allah turunkan wahyu Al-Quran dibantu dengan hadis Nabi, menjelaskan mana yang baik, menjelaskan mana yang buruk. Di situ baru kita tahu ini baik, ini buruk. Karena baik buruk yang tahu adalah syariat, bukan akal. Mu'tazilah mengandalkan akal. Kalau akal mengatakan baik, maka dianggap baik. Kalau akal mengatakan buruk, dia anggap buruk. Dalam akidah kita, baik buruk itu standarnya syariat, bukan akal. Jadi kalau akal mengatakan baik, syariat mengatakan tidak baik, tetap tidak baik. Makanya jangan buat agama menjadi akal-akalan. Agama itu standarnya wahyu, standarnya Nabi. Menyo Nabi ke pegah nyogot, kakek god. Tapi kalau akal mengatakan nyogot tapi hana cocok dengan syariat, berarti hana god, tidak baik. Maka jangan ciptakan ibadah sendiri kalau akal menganggap baik. Kita tambah saja, salat maghrib kayaknya kurang pas 3 rakaat, dah tambah tak boleh, bah genap je, bah cocok. Nampaknya baik, kita akan melakukan tambahan amal, nampaknya baik, tapi syariat melarang. Syariat mengatakan salat maghrib cuma 3, maka tidak baik orang yang salat maghrib 4 rakaat, bahkan batal, tidak dianggap. Jadi standar baik buruk apa? Syariat, bukan akal. Lalu mulailah dijelaskan, dijelaskan kebaikan Allah kepada kita. Pertama kata Nabi, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang merencanakan, hamma merencanakan kuat, tekad kuat, barang siapa bertekad kuat melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi kemudian tidak jadi, enggak jadi dia lakukan. Tadi sudah nekat mau melakukan satu kebaikan, tapi kemudian tidak jadi, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah, maka tetap Allah catat untuknya satu pahala sempurna, yaitu pahala berniat berbuat baik. Ini mau salat subuh bang, kita sudah siap-siap, kita mau salat subuh, tiba-tiba tidak jadi, enggak jadi. Kita sudah niat dari tadi malam, kita bilang, nak, ini kalau nak cepat-cepat tidur,
biar nanti kita tahajud. Lalu kita sudah siap-siap untuk bertahajud. Satu keluarga kita mau bangunkan, kita sudah siapkan air mau siram isteri, karena susah kali bangun isteri. Isteri pun sudah siapkan air untuk bangunkan suami. Semua sudah siap, tidur cepat, siap-siap tahajud. Ternyata apa yang terjadi? Semuanya tertidur. Tapi dia sudah hama, dia sudah benar-benar ingin melakukannya. Walaupun dia tidak tahajud, tapi Allah catat pahala untuknya seperti sudah bertahajud. Itu hebatnya niat, Pak. Tapi hama, bukan pura-pura. Allah tahu mana yang hama, mana yang pura-pura. Gara-gara pengajian ini, nanti malam semua sudah berniat. Dah niat laju, katanya. Dia mengatakan ke isterinya, udah niat aja nanti tahajud. Tapi dalam sanubarinya, tangi ngente. Kita lihat nanti, entah bisa bangun, entah tidak kita lihat. Yang penting niat aja. Kata Ustaz, niat aja dulu, nanti dapat pahala. Itu bukan hama, Pak. Hama itu sudah pasang jam waker, betul-betul mau bangun. Jadi bukan nasib-nasiban. Kita lihat nanti kalau bagus nasib kita terbangun, kalau nggak bagus ya sudahlah. Itu nggak dapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat An-Nasa'i, "Ma min imri'in takunu lahu salatu bilailin." Kalau seseorang sudah bertekad untuk melakukan salat malam, faghalabahu 'alaiha naum, lalu ternyata tidak terbangun, tertidur, illa kataballahu lahu ajru salatihi, maka tetap Allah catat dia dapatkan pahala bertahajud. Wa kana naumahu sadaqah alaihi, dan seluruh tidurnya sedekah untuknya. Makanya ini hebatnya niat, Pak. Kalau orang sudah merencanakan untuk berperang fi sabilillah, walaupun meninggal di atas kasur, tetap dia akan dicatat sebagai orang mati syahid. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Muslim, "Man sa'alallahu syahadah bisidqin." Barang siapa yang memohon kepada Allah setiap waktu, ya Allah berikanlah kesyahidan, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan syahid, ya Allah matikanlah dalam keadaan berjuang fi sabilillah. Dia berniat itu bisidqin, jujur sekali dia minta sama Allah agar syahid. Balaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa immata ala firashihi. Allah akan catat dia sebagai orang syahid walaupun dia mati di atas kasurnya, hanya gara-gara berniat tulus untuk meminta syahid. Khalid bin Walid meninggal di atas kasur, panglima perang, semua anak buahnya mati syahid, panglimanya mati dalam keadaan sakit di atas kasur. Khalid bin Walid selalu memohon kepada Allah, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan syahid, tapi Allah matikan dia di atas kasur. Rasulullah berkata, walaupun panglima ini mati dalam keadaan di atas kasurnya, dia tetap dapat pahala syahid. Makanya kita ini, Pak, tergantung niat. Kita sudah niat haji, betul-betul niat haji, uang sudah store, dipanggil 20 tahun yang akan datang. Umur kita sekarang 65, waktu store 65 tahun, dipanggil 20 tahun yang akan datang. Dan bayangkan, Pak, gimana 85 tahun kalau masih hidup. Itu pun kalau masih hidup. Seandainya pun masih hidup, saya yakin bukan lagi di celana, Pak. Alehohoi pancai. Kita sudah mesti per. Kita tahu kapan 85 tahun ke depan kita dipanggil. Contoh, lalu kita tidak mendapatkannya, rindu selalu, ya Allah, panjangkan rindu, meninggal sebelum datangnya panggilan haji, maka tetap Allah catat sebagai Pak Haji di sisi Allah. Maka yang sekarang daftar dulu, ini meniat aja haji, nah rencana haji, nah kalau store golom, nggak dapat yang model begini. Uang sudah ada. Makanya Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang sudah man ataqal hajja falam yahujja, barang siapa yang sudah betul-betul mampu berhaji tapi tidak juga berhaji, nggak ada niat malah, falyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan, maka matinya dia sengaja enggak berhaji, matinya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Maka niat, ini kita sudah niat umrah, tiba-tiba pemerintah Arab Saudi menutup pintu, enggak boleh masuk untuk mencegah corona menyebar, dibatalkan umrah. Jangan sedih, makanya jangan terlalu cepat buat kenduri. Ni fikir-fikir pejadah apa hana. Baik entuk sudah buat kenduri, sudah sampai di Medan, balik lagi kok malai rasa apa, masya-Allah. Dibilang sama orang kampung hana jadi yang berangkat. Oh, coronanya, hai aku fikir ni.
Begitu Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Masya Allah, hanya dengan berniat kuat, enggak jadi niat kuat. Niat kuat itu dari sanubari. Jadi bukan pura-pura, betul-betul ingin puasa sunnah, betul-betul ingin puasa besok bangunin abang, kita sahur, puasa Senin Kamis. Dia berniat, lalu kemudian ternyata tidak terbangun. Dia kalau nggak sahur, nggak sanggup puasa, nggak terbangun, sampai dia mengatakan ke isterinya, alah apakah anak apa dah long. Isterinya mengatakan kendron mentang long anak merempok. Dia sudah betul-betul ingin puasa, tetap dapat pahala puasa. Kalau tiba-tiba gagal gara-gara terjadi sesuatu, itu hebatnya niat. Makanya niat itu menentukan, Pak. Itu kalau tidak jadi dapat pahala sempurna. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyru hasanat. Kalau orang sudah berniat betul-betul untuk salat malam, lalu kemudian betul-betul dapat salat malam, tadi enggak jadi salat malam, tertidur, dapat pahala sempurna tahajud. Tapi kalau sudah betul-betul berniat dapat tahajud, apakah pahalanya sempurna? Tidak, dia lebih daripada sempurna. Dicatat oleh Allah asyru hasanat, 10 kali lipat. Makanya amal baik kalau sudah dilakukan, itu catatannya bukan 1 kali lipat lagi. Yang 1 kali lipat untuk siapa? Yang berencana tapi enggak dapat. Yang betul-betul melakukannya 10 kali lipat. Lihatlah bagaimana murahnya Allah kepada kita. Ini salat subuh ni Pak, kita dapat pahala. Berapa pahalanya? 10 kali lipat. Berjamaah ditambah 27 kali lipat. Itu kalau jadi sedekah. Challenge sudah dari ujung Pak, dari ujung tek. Kita sudah siap-siap ni sedekah, orangnya sedekah. Katrip dah aku sedekah masjidnya. Kita keluarkan uang, kita keluarkan dompet. Lihat, ternyata lupa bawa uang. Memang begitu selalu, waktu traktir juga begitu selalu. Tapi ini betul-betul lupa bawa uang. Lihat dompet kosong, Masya Allah. Akhirnya nggak jadi, Pak. Mau dimasukin dompet anak mangan, kan? Nggak jadi. Dapatkah pahala sedekah? Dapat pahala sedekah. Kalau betul-betul sudah berniat, lalu tiba-tiba ketahuan nggak ada uang. Tapi kalau challenge itu berjalan, ada uang, kasih 10.000, jadi berapa pahalanya? Bukan 10.000, antara 10 kali lipat. Tergantung keikhlasan dan kesusahan. Orang miskin kasih 10.000 itu lebih susah daripada orang kaya kasih 10.000. Sedikit lagi sebagai penutup. Waktu kita 5 menit lagi. Dia rupa apa hotel ya Pak? Jadi kalau jadi dapat 10 kali lipat. Sampai berapa? Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Terserah Allah mau catat antara 10 sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin katsirah, atau suka-suka Allah. Melebihi 700 kali lipat suka-suka Allah, tergantung keikhlasan hati. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang ingin melakukan satu kejahatan lalu tidak jadi, maka Allah catat untuknya pahala sempurna. Masya Allah, enggak jadi buat buruk dapat pahala Bapak. Masya Allah, kita memang sudah pingin sekali mengambil uang di bank Pak. Memang tadi malam sudah musyawarah sama isteri, bang, mana mungkin dah mudip lagi laju-laju, enggak mungkin kita hidup kayak gini, pinjamlah uang di bank. Baik tak ada dengar ustaznya riba cik bud ke. Untuk memuluskan kerjanya, dia mengatakan ustaz itu riba juga kerjanya, tenang aja, ni abah kita gaya benar. Sudah musyawarah, besok sudah rencana jam 8 ke bank pinjam uang 200 juta untuk membangun rumah. Sudah hampir. Kemudian pagi ikut pengajian subuh di sini. Berarti salah satu dari kita ini kejadiannya. Setelah ikut pengajian subuh, akhirnya dia batalkan. Tidak jadi karena takut kepada Allah. Rupanya pas pengajiannya bicara masalah riba, tidak takut, dia takut ke Allah, tidak jadi Pak. Tidak jadi itu seharusnya dalam logika normal kan enggak, Allah kan enggak usah kasih apa-apa. Alhamdulillah hana jadi enggak usah kasih apa-apa, yang penting enggak ada dosa saja sudah lumayan sekali. Tapi apa yang Allah lakukan untuk hambanya? Enggak jadi berbuat karena takut kepada Allah, dapat pahala sempurna pahala, seperti melakukan satu kebaikan. Tapi enggak jadinya karena Allah,
kalau enggak jadinya karena lupa, itu enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Tapi kalau enggak jadinya karena sudah terlalu lama ngantri, ini udah ngantri di bank, Pak, baru dipanggil nomor 65, nomor di kartu kita 265. Kupreh ni, kata dia, enggak sanggup tunggu lagi, ngantri udah panjang sekali. Dia enggak jadi, gara-gara apa? Terlalu lama ngantri, tetap berdosa. Kenapa? Sudah niat kuat untuk melakukannya, cuma bukan karena Allah dia pindah, gara-gara antri terlalu panjang. Maka dia berencana, alah besok lagi lah, tetap dapat dosa. Kalau menggagalkan perbuatan buruk bukan karena Allah. Ini menggagalkan perbuatan buruk karena takut kepada Allah. Pancuri sudah siap-siap, tiba-tiba teringat, di tengah malam teringat, ya Allah, Engkau melihatku, enggak jadi mencuri. Pulang dia, isteri nanya, enggak bawa pulang apa-apa malam ni, karena isteri pun pancuri, Pak. Nah, kata suami, Allah melihat kita, enggak jadi. Pahala, dapat pahala sempurna. Dan kalimah terakhir dari Nabi, wa in huwa hamma biha, kalau seseorang ingin melakukan satu kejahatan, fa'amilaha, lalu dia jadi melakukannya, jadi ngambil uang di bank, sudah tahu itu riba, jadi berzina, jadi mencuri, katabahallahu lahu sayi'atan wahidah, apakah Allah akan mencatatnya seperti mencatat kebaikan? Kalau kebaikan antara 10 sampai 700 kali lipat, sampai suka-suka Allah. Apakah kejahatan Allah buat begitu juga? Apakah Allah akan catat dosa 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau suka-suka Allah? Ternyata Nabi menyebutkan, atau Nabi Allah menyebutkan, yang dicatat orang yang melakukan kejahatan, kalau jadi melakukannya, yang dicatat hanya satu keburukan. Lihat, satu keburukan, Pak. Jadi kalau dosa riba, ya dosa riba saja dapatnya, enggak dikali lipatkan. Dosa riba itu berapa, Pak? 36 kali berzina. Asyaddu min sittah wa salasina zinyah. Dosa riba, kalau ambil uang di bank melebihi 1 dirham sekitar 600 ribu, dan dia tahu itu riba, dosanya asyaddu min sittah wa salasina zinyah, dosanya melebihi 36 kali berzina. Yang Allah catat hanya 36 kali berzina, atau sama dengan berhubungan dengan ibu kandung sendiri, berzina dengan ibu kandung sendiri. Maksudnya Allah catat dosa yang sudah dikasih tahu itu saja, tidak dikali lipatkan. Enggak dikali lipatkan 36 kali berzina kali 700 atau kali 10 kali lipat, enggak. Jadi Allah catat sesuai dengan dosanya saja. Ini apa yang ingin Allah katakan. Allah sayang kepada hamba. Allah tidak ingin hamba mendapatkan dosa banyak-banyak. Allah ingin hamba mendapatkan pahala banyak-banyak. Allah buka pintu surga luas sekali dengan berbagai kebaikan. Allah tutup pintu neraka sempit sekali supaya hamba tidak masuk neraka. Maka hamba masuk neraka juga, sungguh hamba ini celaka. Setelah ditutup-tutup oleh Allah, dikecil-kecilkan dosanya, tetap neraka juga. Hamba batat, hamba tunggang, hamba kurang ajar. Sudah ditutup, tetap pengen nekat masuk surga. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sudah 6:30 pas, saya tidak ingin melanggar perjanjian di antara kita. Kita cukupkan, mudah-mudahan yang hadir Allah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.